Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di kelas anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam fisika. Nah, coba dibaca judulnya Nadia Yansi. Gerak harmonis sederhana, Bu. Ya, gerak harmonik sederhana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama untuk memahami gerak harmonik sederhana, kemudian mengetahui contoh gerak harmonik sederhana, dan mampu membuat proyek tentang gerak harmonis sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke materi, masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Coba Sri Bulan, yang sepertinya sedang mencatat. Gerak dan gelombang, Bu. Oke, luruskan sedikit ya getaran dan gelombang. Nah, masih ada yang ingat apa perbedaan antara getaran dan gelombang? Sela mungkin mau jawab? Em, kalau kalau getaran itu gerak bolak-balik, Ya. kalau gelombang itu getaran yang merambat. Benar nggak, Bu? Nah, ya benar. Jadi kalau gelombang itu getarannya merambat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gerak harmonis sederhana. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu gerak harmonis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Uci mungkin? Belum paham, Bu. Oke, yang lain, coba yang lain. Siapa yang tahu apa itu gerak harmonis? Saya, Bu. Oke, Sela. Coba Sela. Jelaskan ke teman-temannya yang belum tahu. Kalau menurut saya, gerak harmonis itu kan tadi kita sudah belajar tuh mengenai gerak. Nah, sedangkan gerak harmonis ini adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, bagus sekali Sela. Benar. Jadi gerak harmonis itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Ada yang tahu apa contoh dari gerak harmonis? Bandul sederhana, Bu. Ya, bandul sederhana. Nah, itu adalah contoh yang paling sederhana dalam gerak harmonis. Oke, kita tinjau ulang Ada lagi, Bu. definisinya. Ada lagi ya, silakan Bulan. Rumah makan sederhana. Apa? Oke, kita masuk ke definisinya ya. Jadi gerak harmonis sederhana atau yang sering disebut dengan GHS itu merupakan gerak yang berulang-ulang dengan periode tertentu. Nah, kenapa bandul itu termasuk ke dalam gerak harmonis sederhana? Karena bandul itu mempunyai periode dan geraknya itu juga berulang-ulang. Nah, ini ada contoh yang sudah disebutkan tadi bahwa contoh gerak harmonik sederhana itu adalah bandul. Nah, gerak bandul itu dapat ditinjau dengan aturan gerak harmonik sederhana. Komponen gaya yang bekerja merupakan gaya berat yang menyinggung lintasan gerak dengan formula. Nah, persamaannya itu adalah F sama dengan mg sin theta. Kenapa mg sin theta? Oke, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari proyek tentang gerak harmonis sederhana.
Nah, itu adalah contoh dari gerak harmonik sederhana. Oke, di mana tadi kita lihat bahwa bandul itu bisa bolak-balik. Nah, ini adalah contoh jika kita tinjau pada satu bandul. Nah, F itu merupakan gaya pemulih yang membuat bandul selalu berayun. Gaya ini berayun dengan periode tetap dengan menghiraukan gesekan di udara. Nah, kita lihat ketika kita menarik tali bandul dengan simpangan tertentu, maka akan membentuk sebuah sudut. Nah, pada satu bandul itu juga bekerja yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu, siapa yang tahu arah gaya berat? Nadia, coba Nadia. Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu. Yang lain? Siapa? Ke bawah nggak, Bu? Nah, iya, Bulan benar. Jadi gaya berat itu kan ke bawah. Nah, yang ini kan ke bawah. Sedangkan untuk melihat gaya ini, karena dia terhadap sudut, maka kita harus menguraikan pada komponennya. Nah, jika kita uraikan, maka yang gaya berat ini, yang searah sumbu Y, dia bekerja terhadap mg cos theta. Nah, kenapa cos? Karena sudut ini kita meninjaunya kan terhadap ini yang panahnya biru. Karena sudut ini berada di sampingnya, maka disebut dengan cos. Karena cos adalah samping permiring. Oke, mungkin itu masih ingat ya. Kemudian gaya yang terhadap sumbu X ini, yang garis biru ini, kenapa menggunakan sin? Karena sudutnya kan ada di sini. Ada di sini. Nah, karena sudutnya ini berada pada sisi depan, maka digunakan sin. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, kalian dibagi ke dalam kelompok untuk membuat suatu proyek tentang gerak harmonis sederhana dan akan kita bahas pada minggu depan. Untuk kelompoknya, karena di kelas ini terdiri dari 20 orang, maka kelompok 1 itu dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 dari absen 6 sampai 10, dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, kalian membuat suatu proyek seperti yang sudah dicontohkan tadi. Boleh yang sama tetapi dengan variasi kalian yang lebih bagus, dan boleh contoh yang lain yang tentang gerak harmonik sederhana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu, makasih. Oke, terima kasih untuk yang berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.